Jumlah daerah di mana pemerintah sebelumnya menghimbau masyarakat untuk mudik lebih awal untuk mengurai kepadatan saat mudik jelang Lebaran. Saya Farhanisa Nasution, inilah pemirsa redaksi Mendalam Terpercaya. Transportasi umum mulai terlihat. Kamis pagi, pemudik yang menggunakan kereta api jarak jauh memenuhi peron stasiun Pasar Senen, Jakarta. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, ribuan pemudik asal Pulau Kalimantan memenuhi Pelabuhan Nusantara Parepare. Sementara itu di Sleman, sejumlah mahasiswa yang hendak mudik mulai memadati terminal bus Jombor. Kamis pagi, Stasiun Senen, Jakarta Pusat dipadati para penumpang yang hendak menuju berbagai daerah, antara lain Semarang, Kutoarjo, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Jumlah pemudik yang menggunakan kereta api jarak jauh dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta mulai meningkat. Sementara kemarin, jumlah penumpang di stasiun ini 6.800 orang, hari ini diprediksi 13.000 penumpang akan berangkat mudik. Untuk memecah kepadatan dan menarik minat pemudik melakukan perjalanan lebih awal, PT KAI menyiapkan tarif diskon 20% untuk keberangkatan pada 14 hingga 17 April 2023. Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sekitar 1.200 pemudik yang baru tiba dari Kalimantan menggunakan kapal motor Bukit Siguntang memadati Pelabuhan Nusantara Rabu sore. Ribuan penumpang ini terlihat berdesakan saat akan turun dari kapal. Berbeda dengan harga tiket kereta api yang mendapat diskon, penumpang kapal mengaku harga tiket mudik menggunakan kapal laut meningkat 2 kali lipat. Sementara biasanya harga tiket dari Tarakan, Kalimantan ke Pelabuhan Parepare Rp350.000, kini menjadi Rp750.000. Harga tiket sendiri gimana, Ibu? Harga tiket 750. Iya. Kalau normalnya berapa, Ibu? biasanya 3,5, 380. ya 3,5, 400. Oh, berarti naik sampai 100% ya? Iya. Di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, terlihat pemudik mulai memadati terminal bus Jombor pada Rabu. Mayoritas pemudik adalah mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta. Selain sudah mulai libur kuliah, rata-rata mahasiswa memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada masa mudik Lebaran. Ada pekerjaan lagi, cuman ya rutinitas kuliah pun sudah diliburkan, jadi ya kira pulang. Mencegah macet juga ya Mas? Ya, itu ada juga. Menurut Kasih Pengelolaan Terminal Dinas Perhubungan Provinsi DIY Yuniarti, kenaikan jumlah penumpang sudah mulai terasa sejak Sabtu pekan lalu. Terminal Jombor yang biasanya memberangkatkan 70 penumpang per hari sejak Sabtu lalu, rata-rata telah memberangkatkan 100 penumpang per hari. Mayoritas pemudik pun dari kalangan mahasiswa dengan tujuan jauh seperti kota-kota di Pulau Sumatera. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, Pasar Tanah Abang kian ramai oleh pengunjung menjelang Idul Fitri 2023. Namun, ramainya pengunjung ini tidak dibarengi oleh peningkatan omset pedagang. Selain daya beli, pedagang menduga penurunan terjadi akibat minat belanja online masyarakat yang kian meningkat. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat semakin ramai pengunjung menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Di Blok A, toko busana muslim pria dan wanita yang paling diburu pengunjung untuk membeli baju lebaran. Suasana ramai riuh oleh lalu lalang pembeli maupun jasa porter kembali bisa dirasakan setelah 2 tahun lebih didera pandemi COVID-19. Meski Pasar Tanah Abang nampak ramai oleh pengunjung, namun sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omset bila dibandingkan pada penjualan Ramadan tahun 2022. Pedagang menduga penyebabnya adalah masyarakat yang kini lebih gemar untuk berbelanja secara online. Seorang pedagang baju koko, Budi, mengaku mengalami penurunan omset hingga 40% bila dibandingkan Ramadan 2022. Untungnya, Budi tetap merasakan kenaikan penjualan 50% bila dibandingkan penjualan pada hari normal. Ada sedikit penurunan. Walaupun nggak banyak, cuman tetap aja penurunan kan. Namanya penurunan pasti ada penurunan gitu loh. Nggak tahu kenapa, akibat apa, saya juga kurang mengerti. Gitu. Sementara Tince, penjual gamis, mengaku masih bisa menikmati waktu santai di tengah jam-jam sibuk transaksi di pasar.
Kondisinya jauh berbeda dengan Ramadan tahun lalu, di mana kunjungan ramai dibarengi dengan penjualan yang meningkat. Saya aja biasa gamis keluar ya, banyak gitu ya. Nggak ada, maksudnya nggak begitu banyak gitu, sepi. Sibuk sekarang Ibu ya? Iya, sekarang mah nyantai-nyantai aja, nggak kayak tahun-tahun yang kemarin tuh yang habis lockdown. Pasar Tanah Abang sebagai pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara tetap menjadi magnet bagi masyarakat di bulan Ramadan. Tak hanya bagi warga Jabodetabek, tetapi juga warga dari luar Pulau Jawa. Hal ini tak lepas dari kesan Pasar Tanah Abang yang menawarkan banyak pilihan produk fashion serta harganya yang terjangkau. Ini baru pertama kali ke sini. Dari Kalimantan Utara. Itu cari baju gamis terjangkau gitu. Harga-harganya kan terjangkau. Sekalian kan dinas gitu. Ya. Terjangkau. Misalnya itu baju gamis di sini kan bermacam-macam harganya, ada yang 200 gitu. Tergantung itulah budget gitu kan. Gitu. Cuma kalau di Kalimantan Utara nggak ada jual gamis atau? Ada banyak tapi mahal. Namun, membeli secara langsung menjadi pilihan yang terbaik karena bisa melihat barangnya dan mencobanya langsung. Desi Aritonang, Ilham Aji, Jakarta. Mbak, kurang dong. Udah harga pas, Kak. Ya, tunjangan Hari Raya atau THR menjadi yang ditunggu-tunggu oleh pekerja jelang Lebaran. Tapi kalau salah mengaturnya, bisa-bisa boncos sebelum Lebaran. Nah, lantas bagaimana ya caranya agar bijak mengelola THR? Simak tipsnya berikut ini. Lebaran tiba. Ayo, siapa yang sudah dapat THR? Atau jangan-jangan sudah keburu habis? Ini buat ponakan, ini buat om, ini buat tante, ini nyokap, ini adek, ya habis. Aduh, THR segini banget ya, gimana ya? Ya kalau misalnya habis sebelum Bagi-bagi THR saat Lebaran biasanya sudah menjadi tradisi buat setiap orang ya. Mulai dari pekerja yang menerima THR dari perusahaan, bahkan yang tidak mendapat THR sekalipun, seperti pekerja lepas atau pedagang. Meski tak mendapat THR, berbagi salam tempel atau membawa oleh-oleh saat pulang kampung seolah menjadi kewajiban. ya paling duit apa baju Lebaran. Buat siapa? Ya kadang masih ada sisa pisahin, kadang ya persiapannya lebih banyak dari hari-hari biasa kalau Lebaran mah. Kayak gimana? Ya tinggal baginya ya kita ya. Kalau nurutin kesenangan mah enggak ya, belum nyampe Lebaran habis. Bila THR sudah di tangan, ada kecenderungan menjadi lebih konsumtif jelang Lebaran. Aduh, kalap. Kalau mau Lebaran biasanya udah langsung THR dihabisin buat cuma beli celana, baju, ya Pak ya? Aduh, bagus yang mana ya? Perencana keuangan Prita Gozi menganjurkan sebaiknya THR dipisah di rekening berbeda, alias tidak mencampurkannya dengan gaji bulanan. Lalu untuk kebutuhan Lebaran biasanya kita bisa alokasikan hingga 50%. Nah, kebutuhan Lebaran ini apa saja? Dari mulai hidangan Lebaran, kemudian termasuk tadi untuk bagi-bagi THR, kemudian misalnya mau ganti baju baru lah dan seterusnya, itu semua masuknya ke situ. Tapi maksimal 50% ini bukan berarti Anda bisa di-push gitu sampai dengan 50%. Artinya kalau ternyata penggunaannya tidak sampai 50% ya itu berarti bagus. Nah, lantas, bagaimana mengelola THR yang baik? Pertama, bila Anda memiliki utang, lunasi terlebih dahulu. Kemudian, bayarlah zakat sesuai penghasilan. Lalu, kurangi belanja online yang tidak perlu. Berbelanjalah sesuai kebutuhan hari raya. Bila ada sisa, tabung sebagian atau simpan dalam bentuk investasi. Jangan lupa untuk sisihkan dana darurat sewaktu-waktu diperlukan.
Ada baiknya Anda mulai merencanakan pos pengeluaran THR dari sekarang agar THR tidak sekadar numpang lewat. Roni Satria, Probokus Hartoyo, Jakarta. Pemirsa, ibadah iktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan memerlukan persiapan fisik dan mental karena dilakukan pada malam hingga subuh hari alias begadang. Agar kondisi para peserta iktikaf lebih fit, panitia iktikaf di Masjid Ibadur Rahman, Bogor, Jawa Barat memberikan fasilitas terapi Al-Fashdu gratis yang mirip dengan terapi Beckham. Iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan tahun ini sudah dimulai sejak Selasa malam atau malam ke-21 Ramadan. Iktikaf merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika iktikaf, umat muslim bisa melakukan ibadah seperti salat, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa atau ibadah lainnya. Karena iktikaf dilakukan pada malam hingga subuh alias begadang, maka diperlukan kesiapan fisik serta mental. Nah, agar kondisi tubuh para jemaah bisa fit sejak awal iktikaf, Takmir Masjid Ibadur Rahman di Pondok Pesantren Al-Azifi, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberikan terapi Al-Fashdu serta konsultasi kesehatan gratis bagi para jemaahnya. Praktisi Tibu Nabawi lulusan Universitas Darul Hadis Yaman Ustadz Abdurrahman Dani menyatakan terapi Al-Fashdu yang mirip Beckham memiliki banyak manfaat seperti membersihkan darah kotor, menyehatkan jantung, hingga mencegah penyakit stroke. Ustadz Dani menyatakan Al-Fashdu merupakan pengobatan Arab klasik namun tidak ditetapkan sebagai sunnah Nabi. Seseorang yang akan diterapi Al-Fashdu harus terlebih dahulu diperiksa tekanan darah serta riwayat kesehatannya seperti tidak sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya, banyak menegakkan qiyamul lail, juga baca Al-Quran, juga banyak zikir dan aktivitas ibadah yang lainnya, dan tentunya apa? Ditopang dengan fisik dan kesehatan. Nah, di antaranya Fashdu ini sangat membantu banget. Ketika kita pola makan, sahur, buka, setelah taraweh juga, ini nggak benar, akan menyebabkan tubuh tambah lemes, tambah malas ya. Peserta iktikaf Al-Fashdu. Fashdu itu memang khasiatnya itu hampir sama dengan Beckham. Tapi di Fashdu ini kita mengeluarkan darah-darah kotor yang langsung dari urat nadi, diambil, dikeluarkan, dibersihkan, yang itu Masya Allah langsung berasa segarnya. Mudah-mudahan. Praktisi Tibu Nabawi Ustadz Abdurrahman Dani menyatakan perbedaan terapi Al-Fashdu dengan Beckham adalah Al-Fashdu mengeluarkan sumbatan dan racun di dalam tubuh melalui pembuluh darah besar atau vena. Sementara Beckham mengeluarkan racun tubuh melalui pembuluh darah kecil atau kapiler. Raka Saiful, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, berikutnya jika Anda menggunakan jalur mudik Pantai Selatan Jawa Barat, Anda akan menemukan Pantai Karangpotong yang dijadikan tempat wisata Instagramable bergaya Santorini. Tempat wisata seperti ini bisa disajikan atau dijadikan lokasi beristirahat yang menarik bagi para pemudik. Pantai Karangpotong berada sekitar 125 km dari kota Bandung via Ciwidey. Pantai yang berada di Saganten, Sindang, Barang, Kabupaten Cianjur ini menjadi destinasi wisata yang menarik karena menawarkan 25 spot foto dengan latar belakang laut pantai selatan. Setiap spot foto didesain dengan unik, diantaranya ada ayunan, bangunan berwarna-warni, dan dek tepi tebing. Selain itu, ada juga area bangunan serba putih berkubah biru yang membuat pengunjung serasa berlibur di Santorini.
Karena memang kawasan tersebut meniru kawasan wisata terkenal yang berada di Yunani tersebut. Untuk itu, siap-siaplah bersuah foto sepuasnya. Namun yang jadi pesona utama adalah keindahan panorama Laut Selatan. Meski tidak bisa turun ke bibir pantai untuk bermain air, tapi hanya dengan melihat pemandangan laut lepas dan debur ombak di kejauhan di bawah hamparan langit biru. Itu semua menjadi pengalaman wisata yang susah untuk dilupakan. Alasan saya datang ke sini yang pertama, saya lihat di media sosial itu tempatnya bagus, luar biasa, sehingga itu memicu saya untuk datang ke sini. Dan setelah saya menyaksikan sendiri ke sini, itu alhamdulillah itu luar biasa memang. Ketika dipoto tuh jadi ikut kelihatan lebih cantik dibanding kita dipoto di rumah sendiri. Tempat wisata yang mulai dibuka sejak 2021 lalu ini juga memiliki beberapa fasilitas lainnya, seperti tempat bermain anak, restoran, juga kios-kios jajanan yang menggemaskan. Cianjur memiliki potensi wisata alam yang sangat indah dan menarik jika dikembangkan. Dan wisata alam seperti ini bisa menjadi pilihan destinasi Anda selagi mudik atau libur lebaran. Wilham Nasution, Rizky Rahadian, Cianjur, Jawa Barat. Rumah digerebek puluhan ribu petasan senilai 50 juta rupiah ditemukan dalam ruang sempit. Redaksi segera kembali.